Saudara, sebuah pesawat penumpang Anggara Airlines jatuh di wilayah timur jauh Rusia pada Kamis pagi waktu setempat. 49 orang yang terdiri dari kru dan penumpang dipastikan tewas dalam insiden tragis ini. Inilah rekaman pertama yang dirilis pihak berwenang Rusia dari lokasi jatuhnya pesawat di hutan lebat di wilayah Amur. Belum ada penyebab resmi yang diungkap, namun laporan menyebut kondisi cuaca buruk dan usia pesawat yang hampir 50 tahun sebagai faktor risiko. Gubernur Amur menyatakan 3 hari berkabung untuk menghormati para korban tragedi yang disebutnya sebagai tragedi mengerikan. Rusia menyerang kota Kharkiv di Ukraina Timur. Sebanyak 33 orang terluka akibat serangan ini. Otoritas setempat mengatakan di antara yang terluka terdapat seorang anak berusia 10 tahun dan seorang bayi berusia 28 hari. Satu bom jatuh di dekat bangunan perumahan dan bom kedua jatuh di dekat perusahaan sipil. Petugas pemadam kebakaran terlihat memadamkan api yang telah melalap kendaraan di kawasan permukiman Kharkiv. Rusia mempercepat upayanya untuk menembus pertahanan garis depan Ukraina dan meningkatkan pemboman di kota-kota di Ukraina. Delegasi dari Rusia dan Ukraina bertemu di Istanbul, Turki pada hari Rabu untuk putaran perundingan ketiga dalam beberapa bulan. Namun sekali lagi, perundingan ini singkat dan tidak menghasilkan terobosan besar. Sebuah ledakan terjadi di sebuah gudang amunisi di Idlib, Suriah Utara pada hari Kamis. 6 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Ledakan terjadi di sebuah depot amunisi kota Ma'arat Nisrin, sebelah utara Idlib. Tim penyelamat White Helms melaporkan masih ada korban yang diduga terperangkap di bawah puing-puing. Sementara versi media pemerintah Suriah melaporkan 4 orang tewas dan 116 orang terluka. Ribuan demonstran pro-Palestina turun ke jalan di Barcelona, Spanyol memprotes krisis kemanusiaan dan kelaparan di Gaza. Massa mengibarkan bendera Palestina dan menyerukan boikot Israel. Aksi ini menyusul peringatan PBB dan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina soal krisis pangan parah di Gaza. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut situasi di Gaza sebagai pertunjukan horor. Israel membantah tudingan menyebabkan kelaparan dan sementara itu otoritas Gaza melaporkan 10 kematian akibat kelaparan dalam 24 jam terakhir dengan total 111 jiwa, di mana mayoritas merupakan anak-anak. Kantor berita Palestina memperkirakan bahwa 900.000 anak di Gaza saat ini mengalami kelaparan. 70.000 diantaranya menderita malnutrisi. Sorotan lainnya, saudara, legenda gulat dunia Hulk Hogan meninggal dunia pada usia 71 tahun akibat serangan jantung di Florida, Amerika Serikat. Polisi mengonfirmasi kematian Hogan pada Kamis pagi waktu setempat. Hulk Hogan yang bernama asli Terry Bollea adalah bintang terbesar dalam sejarah World Wrestling Entertainment. Namanya melambung sejak WrestleMania pertama pada tahun 1985 dan terus menjadi pusat perhatian dalam dunia gulat profesional. Di luar ring, Hogan juga terlibat dalam film, televisi, bahkan politik. Meski telah tiada, semangat Hulkmania tetap hidup di hati para penggemarnya di seluruh dunia. Hogan bukan sekedar pegulat, ia adalah ikon budaya pop yang akan selalu dikenang.
Usai jeda, Kompas Pagi akan kembali dengan informasi olahraga bersama Claudia Carla. Ada informasi Galatasaray meraih kemenangan pada tur pramusim mereka